Ini Mbak. Isinya 13. Tadi sih bilangnya kayak gitu Mbak, 13. Iya, sudah 13. Berarti energinya kuat banget kok. Sampai lemes tapi karena saya langsung dibukakan energi batinnya sih, jadi saya bisa mendengarkan. Jadi kalau semua yuk enak yuk. Iya. Kalau semua kayak gitu, tapi nggak bisa ya, semua nggak bisa kayak gitu ya. Jadi meskipun beliau masuk saya, tapi saya bisa mendengarkan gitu loh. Tapi cuma kali ini doang. Gitu. Ya selama ini kan belum dulu 2 kali. Pernah. 2 kali. Yang jaket lawang Pak yo. Iya. Dulu. Karena jadi masuk saya tapi saya dibukakan. Jadi saya bisa mendengarkan apa yang ayah jaket lawang sampaikan gitu loh. Wangi banget. Iya. Bambu yo. Bambu ada filosofi ini. Nah iya benar, ada filosofinya tadi yo. Apa tenang? Banyak ya 13. 13 ya. Oke Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Baik Indra. Jelas Indra? Lambangnya Majapahit Indra. Lambang Majapahit. Terus ada butiran merah-merahan yo. Iya. Bandul Sucining Jagat. Bandul Sucining Jagat. Sang Pinandito. Bener yakin. Pinandito nih bener-bener kalau ada Jan. Tapi tadi menyampaikan sudah ada ya. Sudah ada. Cuma kurang 13 ya. Karena Mataram ini sangat luas. Ya Majapahit itu bahasanya beliau. Majapahit. Kalau bahasa kita Nusantara gitu loh maksudnya. Jadi bagi beliau kan Majapahit, nah bagi kita ya Nusantara gitu loh. Karena Majapahit kan dulu mau Nusantara. Malah sampai ke luar Nusantara, sampai ke Melaka, sampai ke Cina, sampai ke India. Majapahit itu gitu loh. Subhanallah. Cuma sekarang dijadikan Nusantara, cuma Malaysia nggak ada yo. India tidak ada. Dulu kan Kedah, Melaka itu Malaysia itu masuknya Majapahit. Nusantara. Berarti benar juga ya sebenarnya ya. Benar gimana Pak? Indonesia ini kan dulu kerajaan Majapahit. Terus? Nah terus kok sekarang bisa jadi miliknya negara ya? Sebelum ada negara kan kerajaan Majapahit. Oh sekarang bisa-bisanya mengatakan ini milik negara. Ini milik negara. Negara itu dari mana? Betul nggak? Iya. Sekarang kita betul. Iya. Kita malah yang kita tempatnya kita malah bayar pajak. Nah. Katanya ini milik negara dari mana? Orang dulu ini milik kerajaan. Nah itu negara dulu beli ke kerajaan apa enggak dulu? Bandul Sucining Jagat. Berarti mereka harus bisa pemaaf ya, pemaaf, penyabar, mengalah ya,
adakah orang-orang zaman sekarang ada kayak gini nggak? 1000 banding 1. Ya, mungkin ada tapi ya nggak banyak, makanya Iya. Ya, tapi tadi mengatakan Raden Gugur mengatakan sudah ada yo di Nusantara ini, sudah ada yo, sudah ada, maksudnya ya nggak tahu berapa ya, ya kita nggak tahu. berapa. Yang kita tahu ya Beliau hanya kurangnya menyampaikan 13. sudah ada Cuma kurang pendito di 13. Nusantara ini, cuma karena Majapahit ini terlalu besar, ini mau melahirkan 13 pendito lagi, maksudnya pendito lagi. Tuh. Wush. Deg-degan. Wangi banget kok aromanya. Berarti ini kalau menurut gede ya, sebenarnya bisa dilihat zaman dulu mungkin dibuat ini ya, Ya Lalu buat perhiasan ya. zaman dulu yo, biasanya. Cuma kan ini dibawa sama Eyang Prabu Brawijaya di Gunung Lawu. Moksa sampai hari ini betul udah ratusan tahun. Ini udah lama banget. Tadi menyampaikan kalau kita bingung nanti ada ya jalak yang merepet, terus yang yang sepuh ya. sepuh. Yang sepuh ya. Simpen lagi lah. Dia 13 ya. Iya. Jangan sampai hilang ini. Ini amanah loh. Iya. Tutup lagi. Ada angin tadi ya. Bau wangi. Iya kok. Ada yang datang ngomong. Ada yang lihat itu ke kamera. Subhanallah. Ayang sepuh, ayang pergi sepuh. Ayang pergi sepuh. Oh ya benar. Ambil dulu ya. Iya. Aku penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, ayang sepuh. Oke, sudah yang betul sekali. Raden Gugur, putra bungsu yang Prabu Brawijaya. Mungkin yang kami sedang istirahat, minum kopi, karena malam ini dingin banget. Oh ya. Sebentar ya. Siapkan ragannya sama sono Pak. Bentar gue. Saya Mbah. Sono ya. Ya. Monggo ya. Alhamdulillah. Saya Indra, yang sepuh ya, Indra. Alhamdulillah, yang sepuh hadir nih. Kebetulan yang ada yang ingin kami tanyakan. Apa yang ingin kalian tanyakan? Raden Gugur itu sebenarnya siapa sih yang tadi menyampaikannya mendapat utusan dari Ayanda Prabu Brawijaya begitu ya?
Jadi kalian sudah bertemu dengan Raden Kukur. Sudah ya. Raden Kukur adalah putra bungsu dari Prabu Brawijaya. Berarti benar ya. Seperti ayahnya, dia turut moksa di Gunung Lawu. Dan orang-orang pun menyebutnya Sunan Lawu. Allah Akbar. Oh, berarti Sunan Lawu adalah tadi Raden Kukur putra bungsu yang Prabu Brawijaya. Betul. Iya. Pantesan tadi menyebut Majapahit. Berarti yang dimaksud Majapahit ini ya Nusantara ini ya yang. Iya yang ini kami diamanahkan memegang 13 mustika bandul sucining jagat. Menurut Raden Kukur akan menanam benih untuk melahirkan Sang Pinandito. Karena Majapahit ini, Nusantara ini besar. Untuk saat ini sih katanya sudah ada Sang Pinandito. Cuma memerlukan lagi 13 dari yang mengaku penduduk Majapahit dan ingin dijadikan sebagai keturunan dari Majapahit begitu ya. Cuma 13 katanya. Nah ini Pinandito itu yang sebenarnya apa sih ya? Pinandito, manusia yang bijaksana, pemaaf, penyabar, mengalah, dan memiliki ketabahan yang sangat tinggi. Kekuatan yang dimiliki karena kepasrahan hati sepenuhnya kepada Sang Ilahi. Oh, berarti kalau bangsa kami di sini sekarang menyebut tawakal. Tawakal itu berarti memasrahkan sepenuhnya hidup itu kepada Sang Pencipta ya. Jadi harus ada kesadaran bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita ada, itu ya karena Allah yang menggerakkan. Ya. Orang-orang yang bisa melewati semua itulah yang disebut Pinandito. Oh ya. Berarti maksud Eyang Brawijaya yang nanti memiliki atau menyimpan bandul sucining jagat akan menjadi orang yang pemaaf, penyabar ya, dan tawakal begitu ya yang. Benar. Terus apa lagi yang memegang dan menyimpan bandul sucining jagat ini nanti katanya itu di dunia ini itu tidak mengalami kesusahan katanya. Itu maksudnya apa ya? Sesiapapun
yang memiliki Bandul Sucining Jagat tidak akan mengalami kesusahan. Apapun yang ia inginkan akan didapatkan, tidak akan kekurangan. Itulah yang dimaksud. Berarti keinginan di dunia lah ya, yang karena Indonesia yang manusia yang hidup di dunia ini kan kemauannya banyak ya, hidup enak, makmur, punya pangkat, punya derajat gitu. Oh ya. Tapi pesannya Aten Ukur tadi, kalau kita lupa dengan itu, maka apa yang kita didapatkan dunia akan hilang begitu ya. Benar. Walaupun apa yang seseorang itu inginkan telah tercapai, tapi orang itu lupa akan pinanditonya, maka semua yang telah tercapai akan sia-sia. Ya. Terus yang dimaksud dengan sampai ratusan tahun itu gimana? Seseorang yang memiliki Bandul Sucining Jagat ini belum tentu adalah seorang pinandito. Bisa saja dia adalah lantaran bagi kelahiran pinandito yang sebenarnya. Pinandito itu tidak selalu lahir dari yang memiliki Bandul Sucining Jagat secara langsung. Bisa jadi cucunya maupun keturunan-keturunannya. Oh, berarti tidak otomatis yang memegang Bandul Sucining Jagat itu menjadi pinandito, tetapi keturunannya. Nah, kalau ratusan tahun itu berarti keturunannya, maksudnya gimana ya? Yang dimaksud ratusan tahun berarti 6 sampai 7 keturunan. Oh, berarti secara tidak langsung pemegang Bandul Sucining Jagat, dia akan mendapatkan kesenangan dunia ini sampai 7 keturunan. Benar. Asalkan dia pemaaf, penyabar, dan pilih tangan begitu ya, yang ya, tawakal ya. Seperti itulah. Oh ya. Paham ya. Nah, ada lagi ya, pesan yang harus kita jalankan yang menjadi penduduk Majapahit dan akan diakui sebagai keturunan leluhur Majapahit atau Nusantara, itu tadi ada 3 apa 4 ya. Setyo tuhu. Itu tuh apa yang setyo? Setyo tuhu. Urip iku kudu mantep-mantep.
Omong opo anane ora kena melik. Gendong lali. Hidup itu harus teguh. Bicara apa adanya. Jangan sampai karena tergiur harta atau kedudukan, lalu mengabaikan kebenaran. Ya, setiap tubuh berarti kalau di bahasa kami ya jujur gitu ya. Ya. Bukan pembohong ya, harus jujur gitu ya. Oh, geng. Gitu. Terus surut Dio Joyo Deningrat lepur dening pangastutian. Itu gimana penjabarannya ya? Suro Tiro Joyo Deningrat lepur dening pangastuti. Segala sifat keras hati, becek, angkara murka, dan kekuasaan yang zalim hanya bisa dikalahkan dan dilebur oleh sikap bijak, kasih sayang, dan kebaikan. Ya. Berarti apabila pemimpin kita di masa sekarang, pejabat kita di masa sekarang yang sulit, kita tidak usah memerangi mereka ya. Cukup kita dengan kasih sayang dan kebaikan. Bismillah. Oh iya. Berarti saya masuk ya. Mengapa Eyang Prabu Brawijaya ingin melahirkan 13 sang Pinandito? Mungkin Eyang Prabu Brawijaya ataupun Sunan Lawu, Raden Gugur sudah melihat yang di Nusantara sekarang ini banyak orang yang Surodiro Joyo Deningrat itu yang sewenang-wenang dan zolim, karena mereka tidak menggunakan rasa tapi mengedepankan ego dan kesombongan. Oh ya. Berarti mereka harus dikalahkan dengan Pinandito. Iya. Ini dalam sekali ya. Terus tadi apa lagi ya? Wah ya, terakhir yang Pemayu hayuning pawono sepi ing pami rame ing gawe. Penjabarannya gimana ya? Pemayu hayuning pawono sepi ing pamrih rame ing gawe. Bekerja keras dan membantu tanpa mengharapkan pamrih demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dunia. Seseorang yang sepi ing pamrih dan rame ing gawe akan selalu berbuat kebaikan
tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Ya. Berarti benar. Raden Gugur yang Prabu Barwijaya ingin melahirkan 13 Pinandito. Karena di saat ini, di zaman yang saya hidup itu yang belum ada yang sepeing pamrih-ramrih gawe. Pejabat pemimpin yang kita ada itu ya, mereka harus nafsu tentang kehormatan, penghargaan, pengakuan gitu loh. Maka mereka saling gontok-gontokan yang sampai ijazah palsu aja sekarang yang itu tidak rampung-rampung, udah hampir 3 tahun ya, Indra. Iya, Mbak. Ijazah palsu. Itu ya mungkin karena mereka tidak ada SPI pamrih-ramrih gawe ya. Karena saling ego ya. Betul. Mau memvalidasi bahwa itu saya benar, sana benar, saya benar gitu ya. Pengennya menang sendiri. Iya. Oh iya. Alhamdulillah. Berarti memang leluhur Majapahit menyayangi Nusantara ini ya. Insya Allah dengan 13 sang Pinandito, Nusantara ini akan kembali bangkit seperti kejayaan Majapahit terdahulu ya. Dirimu benar. Ini adalah bentuk kepedulian dan kasih sayang para leluhur kepada para keturunan dan Nusantara ini. Ya. Nah, ini kan kami diamanahkan 13 bandul sucining jagat. Kami sendiri 3 orang ini tadi belum diamanahkan untuk memiliki ya, Dro. Belum, Mbak. Berarti kita hanya mendapatkan amanah, nanti ada yang mengambil atau ingin memiliki ya. Berarti bukan untuk kami bertiga ya. Benar. Semua keturunan sudah memiliki tugasnya masing-masing. Mungkin ini bukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh kalian. Nanti ke-13 orang itu akan datang menemui kalian untuk memiliki bandul sucining jagat. Kalian tidak perlu berkecil hati. Kalian dilahirkan untuk sepi ing pamrih rame ing gawe. Oh, ya. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke ya. Bismillah. Insya Allah ya. Kami akan memegang amanah. Kami tidak iri apabila kami tidak harus memiliki bandul sucining jagat ini. Yang terpenting akan lahir 13 sang Pinandito di Nusantara ini. Dan mungkin juga Nusantara ini akan bangkit seperti Majapahit. Tetapi kami sudah pulang ke yang Maha Penciptanya. Tapi saya tidak menyesal. Insya Allah
mereka juga adalah saudara-saudara kita ya. Benar sekali. Baguslah jika seperti itu. Iya ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penjelasan yang sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kami bahwa kami harus menjadi pinandito, tetapi tanpa harus memiliki bandul sucening jagat. Bismillah. Kami lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Laksanakanlah amanah ini. Sandi kota ya. Eyang pamit. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Bok bener Dra. Yang Prabu Parwijaya sudah melihat Nusantara ini sudah kehilangan sepeing pamrih rame gawe. Apa yang mereka lakukan ngomongnya demi NKRI, demi bangsa, tetapi ternyata kalau tidak dapat duit, tidak dihormati, tidak disanjung-sanjung, lah mereka ya ngambek. Bahkan mereka itu ngomongnya NKRI, tapi duitnya semua dikorupsi. Ya benar, harus ada sang pinandito di Nusantara ini. Dengan kata lain, sang penyelamat, Mbak. Ya, maka mereka sang pinandito ini nantinya akan menjadi pemimpin Nusantara ini loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan segera ada 13 sang pinandito. Amin. Jangan, saya ingat tadi itu Raden Gugur, jangan ada keraguan, tetapi yakinlah. Yakin. Dan yang akan mengambil atau memiliki sang pinandito ini, dia itu tidak ragu-ragu dan harus yakin. Dan akan berusaha semampu, sekuat mungkin memperjuangkan agar dia dapat memiliki. Berarti nanti kalau ada yang tanya masih ragu, ya kita jangan kasihkan dulu. Iya, berarti dia masih memiliki rasa keraguan. Ya. Dan yang pertama tadi kan menyebutkan bukan untuk disembah tadi ya. Iya. Ya. Ya kan ini sebagai benda yang memegang, menyimpan bandul suci jagat ini, nantinya tuh Raden Gugur sama yang Prabu Jaya kan selalu mendampingi ya, menuju ke jalan yang terang ya, agar ya keinginan dunianya tercapai lah. Tidak kekurangan lah. Ya gitu ya. Ya biasanya dari Basuki mau beo, Apa gue? ya sesuatu yang kita inginkan ya harus ada pengorbanan. Oh, Kamu mau beli motor kan harus pakai duit. ya. Mau makan beras kan harus tanam dulu padinya, nangkul dulu gitu. Semua harus ada usahanya. Ya, orang Jawa jadi Basuki mau beo. Tapi ya masuk akal sih Mbak, karena kalau seseorang keinginan dunianya sudah tercapai, dia kan pasti akan fokus ke pinanditonya Mbak. Ya. Benar. Semua tuh pengorbanan perjuangan itu mendapatkan Ya. bandul ini ada nggak tidak itu ya. Kan begitu. Harus yakin. Ya.
Tidak ragu-ragu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ternyata tamu agung itu adalah memang benar-benar tamu yang istimewa karena beliau adalah Raden Gugur, putra bungsu Prabu Brawijaya, ataupun yang mendapat gelar Sunan Lawu. Sunan. Sunan Lawu. Ya, karena yang saya ketahui beliau bertempat tinggal di Hargodalem Gunung Lawu bersama Ayahanda Brawijaya. Makanya ya yang kayak Jalak juga yang mendampingi ya, gitu ya. Karena yang kayak Jalak juga adalah bertempat bersemayam di Gunung Lawu. Ya. Dan amanah ini untuk kebaikan Nusantara. Jadi kalau Raden Gugur menyatakan Majapahit, itu yang dimaksud adalah sekarang Nusantara, teman-teman. Ya, monggo yang mengaku sebagai penduduk warga Nusantara dan ingin diakui menjadi keturunan Majapahit dan siap untuk menjadi Pinandito, monggo miliki dan simpan saja bandul Sucining Jagat. Saya hanya diamanahkan yang nanti terpilih, yang tergugah, itulah yang akan memiliki ya. Betul. Ya. Begitu teman-teman, kita akan istirahat dulu. Sebentar lagi mau subuh. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.